Shalom. Senang sekali kita berjumpa pada hari ini di bulan April, dan kita bersyukur bahwa bulan April ini adalah saat-saat di mana kita orang-orang percaya mengenang kembali, meresapi kembali kasih Bapa Surgawi dalam penebusan Yesus Kristus yang luar biasa menjamin kehidupan kita. Kita patut bersyukur, kita patut belajar dari apa yang sudah kita lakukan waktu-waktu sebelumnya, sehingga di saat-saat seperti ini kita menjadi anak Allah yang lebih baik lagi, dan terutama lebih menyenangkan hati Tuhan dan lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, bulan ini saya digerakkan untuk membagikan kebenaran kerajaan Allah dengan tema gambaran kondisi manusia. Karena di dunia ini kita akan menjumpai begitu banyak manusia yang kadang-kadang kita tidak mengerti akan sikapnya, akan kehidupannya, akan gaya hidupnya, bahkan akan hal-hal yang lain dari dirinya. Sehingga seringkali kita dipusingkan oleh mereka, ataupun kita dibuat menjadi penuh tanda tanya tentang mereka. Kadang-kadang kita juga tidak mengerti mengapa dia orang Kristen masih seperti itu kehidupannya. Mengapa dia setiap hari Minggu ke gereja tapi buahnya bukan buah yang baik. Dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita yang mungkin sebagian dari kita belum mendapatkan jawabannya. Nah, di bulan April ini kita akan mempelajari sebetulnya gambaran kondisi manusia itu seperti apa. Dan memang ada 3 jenis kelompok manusia di dunia ini. Dan dari minggu ke minggu kita akan mempelajari masing-masing per kelompok. Pada minggu pertama ini kita akan melihat dari firman Tuhan jenis kelompok manusia. Yang pertama adalah dari 1 Korintus 2 ayat 14. Saya akan bacakan ayat ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk supaya kita semua mendapat pencerahan, pengertian, pengajaran daripada Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami bersyukur siang hari ini Roh Kudus sudah siap memimpin kami untuk memberikan pengertian, memberikan penerangan, dan bahkan menanamkan taburan benih yang ilahi dari kerajaan Allah untuk kami menjadi manusia kerajaan Allah yang seutuhnya, manusia yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima dan mempelajarinya untuk kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Demikian bunyinya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi dari ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, kita dapatkan satu pelajaran, yaitu tentang gambaran kondisi manusia di dunia ini. Yang pertama adalah manusia duniawi. Nah, manusia duniawi ini siapa yang dimaksudkan oleh ayat firman Tuhan ini? Adalah orang-orang yang tidak menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Nah, atau orang Kristen yang KTP. Semuanya tentu sudah tahu bahwa KTP itu kita menjadikan singkatan satu kondisi yang tidak bagus sekali, yaitu orang Kristen tanpa pertobatan. Nah, jadi orang Kristen KTP adalah orang Kristen tanpa pertobatan, sehingga dia bisa kita kelompokkan menjadi manusia duniawi.
Karena apa? Karena dia tidak bisa menangkap dengan baik, dia tidak bisa mengerti dengan baik hal-hal yang rohani. Sebab di dalam dirinya belum ada roh Allah atau Roh Kudus yang menjadi penuntunnya, yang menjadi pengajarnya. Sehingga dia tidak bisa mencerna dengan baik. Bahkan barangkali dia bisa berkata, bullshit, hal rohani itu nanti saja kalau sudah tua. Aduh, itu terlalu idealis. Aduh, itu nonsens. Karena otaknya dipenuhi oleh hal-hal duniawi. Nah, kondisi daripada orang-orang duniawi ini atau KTP, Kristen tanpa pertobatan, adalah disebabkan karena ego itu duduk di tahta hatinya. Dan ego ini dia dengan leluasa merajai kehidupannya, sehingga dia mengendalikan seluruh kehidupan orang ini bersama dengan sejumlah menteri-menteri, yang tentu saja menteri-menteri ini adalah bersifat dari kedagingan. Menteri apa saja yang mendukung atau kerjasama dengan ego seseorang, cita-cita, kemauan, emosi, hawa nafsu, akal budi atau intelektualitas, hobi, dan lain-lain. Dan semuanya ini dikendalikan oleh ego, sehingga menteri-menteri itu merasa punya hak untuk menguasai hidup orang ini. Cita-cita kalau itu merupakan visi yang diberi oleh Roh Kudus, itu bagus, itu mulia, itu kebenaran. Tapi cita-cita yang dimaksud di sini adalah dari ambisi pribadi, cita-cita pribadi secara kedagingan, yang kadang-kadang begitu muluk-muluk sehingga ketika hal itu tidak tercapai, kecewalah dia. Putus asalah hidupnya, kehilangan pengharapan, bahkan mungkin kemudian mengutuki hari-hari kehidupannya, marah, kecewa, berontak, protes. Nah, begitu juga dengan menteri kemauan, emosi, hawa nafsu, akal budi atau intelektualitas, hobi, dan lain-lain. Semuanya itu berasal dari ambisi kedagingannya. Bukan berarti kita sebagai orang kerajaan Allah tidak mempunyai hal seperti ini. Tetapi semuanya bukan dikendalikan oleh ego yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Karena kalau ego yang menjadi raja dalam kehidupan kita, ego itu bersifat lemah, sehingga mudah dikuasai oleh para menteri ini. Ketika kedagingan begitu bergejolak dengan besar, menteri-menteri ini dengan cepat akan melakukan kudeta dalam kehidupan orang ini, menggeser kedudukan ego yang ada duduk di hati manusia atau tahta hati manusia, sehingga dia sekarang yang berkuasa dalam kehidupan orang ini. Dia akan membuat dorongan-dorongan begitu kuat yang akan membuat orang ini untuk mencapai cita-citanya. Katakan menteri yang sedang kudeta adalah cita-cita. Dengan mengusahakan orang ini sekuat tenaga, semampu pikirannya, segenap waktunya untuk memperjuangkan itu, berarti dia mengandalkan manusia dan terkutuklah kata firman Tuhan. Nah, itu yang membuat kalau tidak berhasil, akhirnya raja ego menjadi lemah dan putus asa. Begitu juga ketika kemauan, satu kemauan yang kuat, bukan berarti kita orang Kristen tidak boleh ada kemauan. Tapi kemauan yang bukan berasal dari kedagingan.
Karena percuma saja kemauan yang berasal kedagingan semua akan diusahakan secara daging. Dan apa yang dari daging itu membawa kebinasaan, membawa kehancuran, membawa kekalahan. Tapi segala sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Allah, oleh kehendak Allah, Dia ikut bertanggung jawab dan hasilnya seperti yang dijanjikan olehnya. Kita menang, kita diberkati, kita sehat, kita dimuliakan, kita menjadi orang-orang yang mengalahkan dunia dengan masalahnya. Emosi juga seperti itu. Bukan berarti kita tidak boleh ada emosi, sehingga kita menjadi orang kesan begitu kaku, dingin, pasif, acuh tak acuh, tidak peduli kepada siapapun dan apapun. No. Tapi emosi yang tidak karena Roh Kudus, maka emosi itu sering melanggar aturan. Emosi itu berasal dari kedagingan yang akhirnya tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Yang akhirnya bisa membuka celah untuk berbagai macam sakit penyakit memasuki tubuh orang itu, bahkan merasuki jiwanya. Ada jiwa yang sakit hati, ada jiwa yang geram, tidak habis-habisnya. Ada jiwa yang menyimpan kepahitan sampai berakar. Akhirnya berujung kepada apa? Kematian rohani, dan sebentar lagi bisa terjadi kematian secara jasmani. Emosi itu harus dikendalikan bukan oleh kedagingan, bukan oleh jiwa, tapi dikendalikan oleh Roh, sehingga kita diberi hikmat, diberi kebijaksanaan. Kapan kita akan bisa dikuasai emosi yang bertujuan positif, dan karena hal positif, atau emosi yang berasal dari kejengkelan, kemarahan, kekecewaan, ketidaksabaran, keangkuhan, kesombongan, kepahitan, rasa tertolak, rasa tidak dihargai, rasa tidak dimengerti, dan sebagainya. Nah, menteri-menteri yang lain juga hawa nafsu. Apakah kita tidak boleh ada hawa nafsu? Oh, tentu saja boleh. Tapi hawa nafsu yang dikontrol oleh apa? Oleh Roh Kudus, bukan oleh kedagingan. Kalau oleh kedagingan akan banyak terjadi pelanggaran firman Allah. Hawa nafsu karena kerakusan akan uang akhirnya menjadi apa? Menjadi orang-orang pengambil uang orang lain. Menjadi orang-orang yang menyembunyikan atau mencuri milik orang lain dan sebagainya. Bahkan masih ada tindakan-tindakan yang lebih parah daripada itu. Jadi hawa nafsu ini luas sekali. Tidak bisa mengendalikan hawa nafsu secara seks. Akan terjadi perzinahan di mana-mana. Nah, ini yang membuat hidup kita yang sudah disucikan oleh darah Yesus, atau orang ini memang orang yang masih duniawi sama sekali karena belum percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Hidup yang menjadi kotor dan semakin kotor, hidup yang semakin tidak berharga, hidup yang semakin rusak, hidup yang semakin mengecewakan kita. Akal budi atau intelektualitas bukan berarti kita tidak boleh pandai dan cerdas. Tapi pandai dan cerdasnya harus dikuasai oleh hikmat Allah. Sehingga intelektualitas kita bukan hanya berdasarkan karena kita belajar hal dari duniawi sehingga kita memeras otak sedemikian rupa. Semuanya harus masuk akal. Semuanya harus sesuai dengan pemikiran kita sebagai manusia. Semuanya harus bisa kita pahami secara pikiran dan sebagainya. Semuanya harus sesuai dengan logika kita. Oke, bukan berarti firman juga tidak bisa dimengerti oleh logika. Tapi kalau orang Kristen karena memang belum adanya Roh Allah, sehingga banyak hal yang rohani tidak bisa masuk dalam logika dia.
Sebab semua yang ada dalam pemikirannya adalah pemikiran yang semuanya sudah dikendalikan oleh apa? Cara-cara dunia. Nah, jadi itu sebabnya dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, hendaklah kita mengalami pembaruan dalam budi kita. Mengalami pembaruan dalam budi kita artinya kita harus mengganti pemikiran kita yang dari dunia yang tidak selaras, tidak sepakat, tidak sama, tidak seiring sejalan dengan apa yang dikatakan Allah melalui firman-Nya. Dan kecerdasan kemudian kita sekarang dikendalikan oleh hikmat roh, dikendalikan oleh hikmat firman-Nya, sehingga kecerdasan dan kepandaian kita sekarang berasal daripada pimpinan Allah. Itu yang membuat apa? Kita akan berhasil. Karena dikatakan bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, termasuk bukan oleh kepandaian otak kita, tetapi oleh apa? Oleh Roh Allah. Luar biasa sekali. Dan kemudian juga tentang hobi. Bukan berarti kita tidak boleh punya hobi, tapi jangan sampai hobi itu mengikat engkau semikian rupa sehingga kau lebih mengutamakan hobimu daripada engkau sekarang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua hobi menghabiskan waktumu untuk engkau kerjakan secara terus menerus sehingga kau lupa bahwa sebetulnya engkau menjadi sehat roh, jiwa dan tubuhmu. Itu bukan hanya kita melampiaskan melalui hobi kita yang terus menerus, tapi oleh apa? Oleh firman Tuhan, oleh kondisi hati kita yang selalu bergembira. Dikatakan hati yang gembira adalah obat. Artinya sukacita ini memberikan satu power, satu kuasa untuk membuat apa? Jiwa dan tubuh kita selalu sehat, kuat. Dan sukacita itu sebabnya bukan dari dunia, tapi dari Roh Allah. Kita boleh melakukan hobi kita, tapi bukan untuk tujuan hidup kita untuk hobi. Hobi hanya sebagai tambahan, tapi yang terutama adalah kebenaran kerajaan Allah dan kita hidup di dalamnya. Jelas sekali firman berkata bahwa maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Arti ditambahkan berarti bukan sekedar kita diberi cukup, tapi sampai berlebih. Lebih daripada kecukupan kita. Baik itu berkat rohani, materi, jasmani, jiwa juga. Semua akan ditambahkan kepada kita berkelimpahan. Jadi orang duniawi adalah orang yang egonya menjadi raja di tata hatinya, sementara menteri-menteri, cita-cita, kemauan, emosi, hawa nafsu, akal budi atau intelektualitas, hobi dan lain-lain itu berasal dari kedagingan yang bisa sewaktu-waktu dia melakukan kudeta atas raja ego. Dan ketika dia berhasil melakukan kudeta, maka kita akan dikuasai oleh hal-hal yang dari dunia saja, padahal kita membutuhkan hal-hal yang dari rohani, karena itu adalah sumber hidup kita. Puji Tuhan, minggu pertama kita selesai membahas ini, dan minggu kedua kita akan mempelajari tentang orang rohani bayi dan kanak-kanak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.